kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada bagian-bagian organ tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar. Beberapa fungsi akar antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perhatikan penampang membujur akar pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim, yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stel. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti pariskel dan parenkin embulur. Sel-sel pariskel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pembuluh pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan flum yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada organ batang. Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil dan batang monokotil berikut. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh peridem atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimbang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Antara silem dan flum pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Coba perhatikan penampang melintang daun berikut. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula
yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup, menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat siang hari stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka saat malam hari. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini sebenarnya merupakan jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang, dan jaringan flum yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian bahasan kita yang terakhir yaitu mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari struktur organ dan jaringan yang menyusun tumbuhan serta fungsinya. Tahukah kalian bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia? Apa saja teknologi yang telah dikembangkan? Mari kita pelajari beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama yaitu panel surya. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai panel surya, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja panel surya terinspirasi dari proses fotosintesis pada daun. Selain panel surya, listrik juga bisa dihasilkan melalui panel solar aphai. Bunga aphai adalah bunga yang tumbuh di benua Eropa. Bunga aphai merambat pada bangunan untuk mendapat cahaya matahari guna proses fotosintesis. Daun bunga aphai tumbuh menghadap ke arah datangnya cahaya matahari. Pertumbuhan bunga aphai yang merambat dan struktur daunnya menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini disebut panel solar aphai. Solar aphai dapat dipasang dengan pola sesuai keinginan kita, sehingga mempunyai nilai estetika, tetapi dapat menghasilkan energi listrik dari cahaya matahari. Kemudian contoh selanjutnya yaitu sensor cahaya. Contoh penggunaan sensor cahaya adalah lampu penerang jalan. Lampu penerangan jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau Light Dependent Resistor atau LDR, dan saklar pengatur on-off. Fotoresistor adalah resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya, sehingga apabila ada cahaya mampu menghantarkan listrik. Saat menjelang pagi, matahari mengenai resistor, mengakibatkan listrik mengalir menuju saklar. Saklar menjadi aktif dan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerang jalan menjadi mati. Saat menjelang malam, arus listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor, sehingga tidak ada arus listrik yang menuju saklar. Akibatnya, saklar dalam kondisi on dan lampu penerang jalan menyala. Berikut sensor cahaya pada penerang jalan. Mekanisme pada lampu penerang jalan terinspirasi oleh mekanisme pada tumbuhan kaktus. Kaktus hidup di gurun pasir yang kering, sehingga memiliki stomata yang unik. Stomata akan membuka pada malam hari dan akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga. Sel penjaga memiliki reseptor cahaya atau fotoreseptor yang peka terhadap cahaya.
Saat siang hari, fotoreseptor akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan stomata menutup. Sedangkan pada malam hari, air dipompa lagi ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga menjadi lebih besar dan stomata membuka. Berikut mekanisme membuka dan menutupnya stomata pada kaktus. Kemudian contoh selanjutnya yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Pada permukaan daun talas dan teratai dilindungi oleh lapisan kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilit atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan basah. Lapisan lilin juga mampu mencegah menempelnya debu dan kotoran, sehingga membuat daun tetap bersih. Mekanisme ini diadopsi oleh ilmuwan untuk pembuatan cat yang tidak mudah kotor, lapisan penggilap, dan lapisan anti air. Misalnya pada semir sepatu, lapisan penggilap pada mobil dan perabotan rumah, dan sebagainya. Berikut lapisan pelindung pada daun dan lapisan pengilap pada mobil. Teknologi selanjutnya yaitu alat pemurnian air. Perairan yang ditumbuhi eceng gondok, kondisi airnya jernih. Hal ini karena akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang dapat dan mampu menyerap partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Zat-zat beracun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Apabila sel akar diamati dengan mikroskop, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran dan daya ikat tertentu. Salah satu salurannya yaitu aquaporin. Aquaporin adalah saluran protein kanal yang hanya dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk. Mekanisme ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaring atau pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring sehingga menghasilkan air yang jernih. Berikut contoh alat pemurnian air. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang selanjutnya yaitu velcro. Velcro atau biasa dikenal dengan perekat juga merupakan salah satu teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Kerja velcro yang saling tertaut dan merakat tersebut ternyata mendapat inspirasi dari duri tanaman. Kemudian selanjutnya yaitu paving block. Salah satu teknologi yang dibuat oleh manusia adalah paving. Namun ternyata teknologi berupa paving atau cone block ini terinspirasi dari sel parenkim. Sel parenkim sendiri merupakan jenis sel yang berperan dalam proses fotosintesis pada daun. Bentuk segi enam atau heksagon yang biasa dijumpai dari paving juga mendapatkan inspirasi dari bentuk sel parenkim. Sel itu sendiri juga yang memiliki ruang antar sel di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu batu bata. Salah satu teknologi yang dibuat oleh manusia adalah penyusunan batu bata menjadi tembok. Namun ternyata teknologi berupa batu bata yang disusun ini terinspirasi dari jaringan epidermis. Batu bata yang disusun seperti jaringan epidermis ini bertujuan agar menjadi lebih kokoh dan kuat. Berikutnya adalah gedung Esplandian. Struktur organ dan jaringan tumbuhan juga menginspirasi arsitek untuk membuat rancangan bangunan. Contohnya gedung Esplandian di Singapura. Gedung ini memiliki atap yang berbentuk segitiga seperti duri kulit durian. Atap tersebut diatur untuk mengikuti pergerakan matahari sehingga dapat menjaga intensitas cahaya dalam gedung. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik Abengoa. LTS Abengoa yang ada juga mendapatkan inspirasi dari bunga matahari. Bagian penyusun bunga matahari sendiri juga diketahui terlihat begitu rapi dan tertata. Hal inilah yang menginspirasi PLTS Abengoa untuk membuat desain pembangunan yang baik. PLTS Abengoa tersebut mampu meminimalisir penggunaan lahan yang ada serta mampu meningkatkan jumlah energi yang diproduksi dalam waktu bersamaan. Baik, terima kasih telah menonton video kali ini. Silakan pelajari materi struktur dan fungsi tumbuhan ini lebih mendalam lagi. Kalian bisa cari referensi lain yang mendukung kalian memahami materi ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa langsung tanyakan di grup WhatsApp. Baik, sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar. Semoga sukses. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.